Komisi 3 DPR RI di hari ini melanjutkan fit and proper test bagi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung dan Hakim Agung ad hoc HAM. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Andre Septian di gedung DPR RI. Selamat siang Septian, berapa total calon Hakim Agung dan apa saja yang menjadi perhatian DPR dalam fit and proper test kepada mereka yang dilakukan? Iya, Febrian dan juga Glory, untuk saat ini sudah ada 12 calon Hakim Agung maupun Hakim Agung ad hoc HAM yang melakukan fit and proper test di Komisi 3 DPR RI. Sementara hari ini ada sisa total 4 calon Hakim Agung dan juga Hakim ad hoc yang sedang menjalani fit and proper test. Di antaranya adalah satu nama yakni Suradi yang merupakan calon Hakim Agung dari Kamar Pidana. Secara keseluruhan ada total 16 calon Hakim Agung, 13 diantaranya ini untuk mengisi di Mahkamah Agung sebagai Hakim Agung di berbagai kamar, mulai dari Kamar Pidana, Kamar Perdata, kemudian ada Tata Usaha Negara dan juga Tata Usaha Negara Pajak serta yang lainnya. Dan untuk kelanjutannya, besok pada tanggal 16 September akan menjadi rapat pleno dari DPR RI, khususnya dari Komisi 3 untuk menentukan apakah para calon Hakim Agung yang sudah di fit and proper test ini layak atau tidak. Dan untuk informasi selengkapnya bagaimana sejauh ini berjalannya proses fit and proper test dan DPR menguliti apa saja bagi para calon Hakim Agung, kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Nasdem dengan Rudianto Lalo. Selamat siang, Bang. Siang. Bang Lalo, jadi sejauh ini apa dari yang dilihat oleh Komisi 3 DPR RI kepada para calon Hakim Agung, mulai dari visi misi, integritas, khususnya untuk mendukung reformasi peradilan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, betul. Hari ini kami melanjutkan agenda fit and proper test dari agenda pekan kemarin. Sudah ada 10 Hakim Agung, calon Hakim Agung yang kami fit and proper test, dan hari ini hari terakhir ada 4 calon Hakim Agung jadwal hari ini. Tentu kita banyak bertanya tentang bagaimana kemudian memulihkan, yang membangkitkan kepercayaan masyarakat, yang mana lingkungan peradilan kita, khususnya Mahkamah Agung, betul-betul kepercayaan masyarakat itu turun dan jatuh. Akibat banyaknya skandal-skandal kasus-kasus yang melibatkan justru lingkungan peradilan itu sendiri, ya, seperti yang kita ketahui bersama, banyak hakim-hakim yang ditangkap oleh aparat penegak hukum karena kasus-kasus jual beli putusan, dan itu yang mengemuka, ya, terakhir kasus Saruf Rikar yang hampir 1 T ditemukan uang, itu yang mengemuka dalam fit and proper test di hadapan calon Hakim Agung. Kita mau betul-betul Hakim-Hakim Agung ini yang terpilih nantinya adalah Hakim Agung yang progresif. Kita mencontohkan, kita butuh merindukan sosok Hakim Agung seperti Pak Bismar Siregar, Hakim Agung Artijo Alkosar, yang betul-betul dalam putusan-putusannya selalu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sama seperti Hakim Agung yang kita fit hari ini, kita menanyakan apa langkah-langkah konkret agar kemudian hakim-hakim dalam setiap memutus perkara betul-betul memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jangan kemudian ya kejahatan-kejahatan yang menjadi diksi musuh negara, seperti kasus korupsi misalkan, kasus judi online, kasus narkoba, yang dalam prakteknya kemudian justru banyak lepas, bebas, dan bahkan itu yang dianggap oleh masyarakat sangat-sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Itu yang kita tekan kepada soal integritas hakim gitu. Yang kedua, kami mau hasil yang dikirim oleh Komisi Judisial inilah hasil Hakim Agung yang terbaik dari yang baik. Ya, tentu mekanisme fit and proper test ini adalah untuk menguji sejauh mana pemahaman kompetensi seorang calon Hakim Agung. Ya, tentunya karena kewenangan atas nama mandat undang-undang, kewenangan untuk menentukan memilih adalah kewenangan DPR selaku pemilik daulat rakyat. Kita berharap setelah seleksi hari ini, besok pleno kita akan menentukan siapa yang akan duduk menjadi calon Hakim Agung Kamar Pidana, Kamar Perdata, Tata Usaha Negara, ad hoc hak asasi manusia, Kamar Militer dan sebagainya. Yang pasti muaranya ujungnya adalah Hakim Agung yang dipilih betul-betul bisa menjawab ekspektasi publik yang merindukan lingkungan peradilan ini betul-betul bersih. Ya, dan itu harapan Pak Presiden. Presiden satu-satunya profesi yang dinaikkan gaji sampai 200% itu adalah gaji hakim.
betapa Presiden konsen pada kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri yang menjadi tujuan hukum. Ya, ini harapan kami, harapan DPR, harapan rakyat, sehingga betul-betul seleksi ini KAY punya tanggung jawab. Karena Komisi Yudisial yang diberi kewenangan selaku lembaga tinggi negara untuk kemudian mengajukan menseleksi calon hakim agung. DPR posisinya hanya menyetujui atau menolak. Tentu ketika menyetujui, kita akan setuju kalau hakim agungnya betul-betul punya kompetensi dan integritas lewat rekam jejaknya, track recordnya selama menjadi hakim. Begitupun sebaliknya, DPR akan menolak jikalau hakim-hakim yang kami fit and proper dianggap masih kurang layak dan sebagainya. Kira-kira itu. Oke, Bang Rudianto Lalo, menarik tadi yang Anda sampaikan mengenai kasus dari Zarofika, mantan ex-hakim di Mahkamah Agung yang ditemukan ada dugaan dengan total barang bukti hampir 1 triliun. Nah, ini integritas yang dikulik lebih dalam melihat rekam jejak itu seperti apa jawaban dari masing-masing calon hakim? Ya, calon hakim agung berkomitmen dan mereka juga menandatangani fakta integritas untuk menjaga lingkungan peradilan yang bersih. Ya, kejadian-kejadian hakim ditangkap karena jual beli putusan, sarung perikat menjadi maklar kasus, mungkin melibatkan banyak kasus, cukup jadi pembelajaran berharga bagi Mahkamah Agung untuk kemudian berbenah. Ya, mengkoreksi semua apa yang salah dalam lingkungan ini. Tidak boleh bermain-main, tidak boleh selaku wakil Tuhan di bumi untuk menentukan keadilan kemudian putusannya ditentukan karena adanya jual beli putusan. Ini yang merusak lingkungan peradilan kita. Kita berharap jawaban-jawaban yang disampaikan oleh calon hakim agung ya normatif, ya meyakinkan kami. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam fit and proper ini bersesuaian dengan fakta ketika resmi menjadi calon hakim agung. Oke, terima kasih anggota Komisi 3 Fraksi Nasdem Rudianto Lalo untuk keterangannya. Kita harapkan bersama bahwa para calon hakim agung yang sudah di fit proper test ini akan memberikan kinerja terbaik mereka demi reformasi peradilan yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk sementara demikian rekan-rekan, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andre Septian atas laporan Anda langsung dari gedung DPR RI di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.